memberkati semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Sahabat Alpetra, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Dimanapun sahabat Alpetra dan siapapun yang mendengarkan, tema kita hari ini, percayakah engkau kepada anak manusia? Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakan nats ini dan juga ayatnya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami tidak, maka tetaplah dosamu." Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah serta memelihara kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat Alpetra. Maranatha. Tadi tema yang kita dengarkan yaitu percayalah engkau kepada anak manusia. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 41. Sahabat Alpetra dan dimanapun kita berada, kita sering mendengar ada banyak orang memiliki sebutan atau panggilan, nickname. Bahkan Bung Karno atau Insinyur Soekarno dipanggil sebagai Bapak Proklamator atau kekasannya sebagai Bapak Proklamator. Beliau adalah pahlawan proklamator. Sebutan istilah yang dipakai itu dijuluki dan dikenal di kalangan dunia ketika Indonesia merdeka dan diperkenalkan oleh beliau. Bahkan seorang penulis biografi yang bernama Cindy Adams menjuluki dia dalam tulisannya tentang Bung Karno adalah sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Atau juga lainnya dijuluki sebagai bintang fajar karena dia lahir ketika sang fajar mulai menyingsing, ya, seperti itu. Nama sebenarnya bukan Bung Karno, ya, tapi dikenal dengan Bung Karno, ya. Kalau kita melihat di literatur atau catatan lainnya, Insinyur Soekarno bernama Kusno Sosro Miharjo, ya. Tapi saya mengenalnya, sahabat Alpetra atau siapapun, ya, bahkan negara-negara lain yang presiden pertama menyebutnya Bung Karno atau Bapak Proklamator. Saya kira begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ada banyak gelar, banjir gelar di dalam Alkitab, khususnya keempat Injil tentang diri Yesus. Karena Yohanes memperkenalkan dalam Injilnya sebagai Sang Logos, sebagai anak manusia, sebagai anak Allah
atau anak domba Allah, dan lain sebagainya gelar-gelar itu disebutnya. Anak manusia di dalam perjanjian lama tercatat lebih kurang 100 kali dicatatkan di sana. Di perjanjian baru lebih kurang 81 kali dicatat di sana, ya. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Nats perjanjian baru, khususnya di keempat Injil, memang tidak sebanyak Matius atau Lukas, Yohanes menyebutkan tentang anak manusia. Tetapi begitu pentingnya gelar itu yang ingin mengidentifikasikan, menyatakan, dan menunjukkan bahwa Allah datang menjadi sama dengan manusia. Berarti yang diperkenalkan oleh Yohanes, anak manusia itu, yaitu Sang Logos. Orang Yahudi paham betul istilah atau sebutan itu, termasuk orang Farisi yang ada di perikop yang kita baca di ayat 35 sampai 41 pasal 9 tadi. Nah, sebelum ke sana lebih jauh, apa yang terjadi dengan orang Yahudi menurut Injil Yohanes, ya? Orang Yahudi di sana kita temukan dengan berbagai golongan, aliran, ya, dan juga dikepalai, dipimpin oleh seorang imam besar, ya. Ada Imam Hanas dan Kayafas. Hanas mertua dari Imam Kayafas, ya. Kalau kita membaca di dalam 8, Yesus dihadapkan dengan mahkamah agama seperti ingin mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban dari Yesus, baik ucapannya, baik demonstrasi mujizat yang dia lakukan, khususnya dalam konteks pasal 9 ini, yaitu orang buta. Sahabat Alpeta, orang buta yang Yesus sembuhkan menjadi kembali mujizat dinyatakan, merupakan bukti tanda bahwa Allah yang berkuasa datang menjadi sama dengan manusia, melampaui alam semesta, melampaui apa yang dihadapkan pada waktu itu, yaitu para pimpinan Yahudi, sehingga hukum yang berlaku ditembus oleh kehadiran Yesus lewat mujizatnya, yaitu orang buta melihat. Kalau kita membaca di pasal yang kedua, Yesus mengawali dengan tanda pertama bahwa dirinya berkuasa atas situasi atau keadaan yang terdesak, yaitu air berubah menjadi anggur, dan dilanjutkan dengan tanda yang kedua, yaitu di pasal yang keempat disembuhkan putra atau pegawai dari istana, ya, di sana. Penyembuhan orang di kolam Bethesda juga terlihat di sana, sampai pada tanda yang selanjutnya yang saat ini kita bahas, yaitu orang buta disembuhkan. Nah, sahabat Alpetra, bagaimana pandangan Alkitab, khususnya Injil Yohanes, tentang anak manusia ini? Sahabat Alpetra, Yohanes di pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Sang Logos, atau istilah lain, gelar lain, yang sudah menjadi sama dengan manusia, datang ke dunia. Di pasal yang pertama ayat 14, inkarnasi, ya, dialah yang nanti akan memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, ya, lewat sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis di pasal 1 ayat 29, bahwa anak domba Allah sudah datang, sudah terwujud Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa oleh para nabi,
sudah datang, sudah menjadi sama dengan manusia, diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya, dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, ya, dan juga Musa menyampaikan itu dalam hukumnya, dalam Torahnya, ya, di kitab Ulangan, di kitab Kejadian. Dan sebelumnya Mesias disampaikan. Nah, mengapa memakai nama anak manusia menurut Yohanes atau Injil itu dituliskan? Tadi awal saya menekankan tentang Allah yang akan menyelesaikan dosa, yaitu Allah yang berkuasa, yaitu Allah yang meninggalkan singgasananya, ya, yaitu Sang Firman datang menjadi sama dengan manusia dan menyelesaikan segala dosa yang dimana manusia sudah memberontak, dan lewat mujizat-mujizat atau demonstrasi mujizat yang diperkenalkannya dan pengajarannya. Tapi apakah itu menjadi tujuan dia melakukan mujizat dan lain sebagainya? Tidak. Dalam pasal yang ke-20 Injil Yohanes, sahabat Alpetra, bertujuan menekankan pada pembaca atau yang mendengarkan Injil ini untuk mendapatkan iman atau pisteu, hati yang percaya, supaya tidak binasa, supaya mengenal Allah, ya. Itulah tujuan kenapa dia menuliskan Injil di pasal 20 ayat 30, 31 dan seterusnya. Mengapa itu penting? Karena menyangkut tentang hidup manusia. Manusia yang sudah memberontak, ya, lewat dosa satu orang, maka semua keturunannya akan berdosa sama. Sahabat Alpetra, anak manusia dalam Injil Yohanes meyakinkan orang Yunani, meyakinkan bangsa Yunani atau kita pembaca di zaman sekarang ini supaya menjadi percaya bahwa Allah itu sudah datang. Di pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, ya, Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa yang percaya kepadanya. Jadi tujuannya supaya percaya dan tidak binasa. Itu sebabnya percayalah, sahabat Alpetra, atau siapapun yang mendengarkan khotbah ini, ya, atau uraian firman Tuhan ini, supaya kita tidak binasa. Kalau kita mati tanpa membereskan hidup kita di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa, maka akan binasa. Tadi di ayat 40, di pasal 9, di sana dikatakan reaksi dari para orang Farisi. Kata-kata itu didengar oleh beberapa, ya, orang Farisi, yaitu ketika Yesus mengatakan barang siapa tidak melihat dapat melihat, ya, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jadi kami ini buta, kata orang Farisi. Jawab Yesus, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Sekiranya orang Farisi ini mau membuka hatinya sama seperti orang yang buta tadi, lalu mendapatkan sentuhan dari Yesus sehingga dia paham anak manusia itu ada di depannya dan dia menerima Yesus, ya, di dalam ayat 38, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Tuhan memperkenalkan tentang siapalah anak manusia itu, yaitu Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa. Anak manusia pernah disebut dalam nubuatan Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Pasti seharusnya jauh lebih tahu orang Farisi karena pemuka agama, ya, pemimpin-pemimpin agama, orang yang berbicara tentang kitab-kitab suci, tetapi mereka justru yang buta, yaitu pemimpin agama yang
sesungguhnya buta adalah orang buta. Tetapi karena dia melihat Yesus, akhirnya matanya terbuka dan menerima Yesus sebagai anak manusia dan Mesias. Buta secara lahiriah, tapi juga sembuh karena Yesus memberikan kepada dia terbuka matanya. Dan tidak buta lagi, tetapi juga dia terbuka matanya melihat Yesus sebagai Mesias, sebagai anak manusia. Dibandingkan dengan orang Farisi yang betul-betul buta, baik buta hati, buta pikiran, dan juga buta perasaan. Nggak mungkin dong orang Farisi tidak mengenal siapa Mesias yang dijanjikan itu, karena bacaannya sebagai pemuka agama tentu adalah kitab-kitab Nabi, ya, dan juga Torah dan lain sebagainya. Nah, Yesus memperkenalkan bahwa dirinya anak manusia. Selain Injil Yohanes, dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya di Matius pasal yang ke-16, menurut kalian nih, kira-kira siapakah aku ini? Ya, dan ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Nabi. Tapi satu murid yang sangat paham betul, dia menyebutkan secara spontan, pede, yakin, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ucapan itu disampaikan oleh Petrus di Kaisarea Filipi. Kenapa penting bagi Yohanes untuk menekankan anak manusia di dalam Injilnya? Para pendengar, para pembaca, ya, atau orang yang penasaran dengan Yesus, ya, bagi Yohanes sudah datang Allah itu. Bagi Injil Matius, ya, Mesias itu yang dimana orang melihat dengan mata kepala sendiri, melakukan berbagai macam demonstrasi mujizat, ya, orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, pemuda Naim atau perempuan dari Sio Venesia atau siapapun, mereka ketika berjumpa dengan anak manusia, yaitu Sang Mesias, dan mereka menerimanya. Sahabat Alpetra, di sana juga kita melihat bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa manusia di bumi. Dalam Markus pasal yang ke-2 ayat 10, Injil tersebut menyebutkan anak manusia berkuasa, ya, melampaui atas hari Sabat, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa terhadap alam semesta, berkuasa terhadap waktu, ya, atau situasi, dan juga berkuasa atas kematian. Itulah anak manusia, baik Matius, Markus, Lukas, Injil menekankan bahwa Allah yang datang menjadi manusia itu melakukan apa yang menjadi tradisi manusia, tapi natur manusianya juga terdapat natur ilahi, yang dia adalah Allah. Karena Allah, maka dia berkuasa. Maka dia sanggup memberikan pengampunan, sanggup mengatakan bahwa orang kusta itu sudah sembuh, dan sanggup juga anak manusia itu atau Sang Mesias itu mengusir setan. Dalam konteks Yahudi disebut Izebul, ya. Sekarang kita mendengar, melihat ada tayangan kuasa gelap, ya, yang diusir dan dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya. Tapi kita yakin dengan nama anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus, ya, nama di atas segala nama, mampu menyingkirkan secara tuntas kuasa gelap, kuasa setan, atau memindahkan, ya, dan menjauhkan, lalu memberikan advice, ya,
nasihat, anjuran supaya terimalah sang anak manusia itu dalam hatinya, supaya tidak mengalami eksorsim ya, atau kuasa kegelapan. Sahabat Alfred dimanapun yang saya cintai, yang saya kasihi, apakah penolakan orang Farisi terhadap gelar Yesus, khususnya anak manusia, mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya, terusik? Kalau kita membaca di pasal sebelumnya Injil Yohanes, dengan kehadiran Yesus di bait Allah, membongkar, menjatuhkan, mengacak-ngacak tempat-tempat jualan di bait Allah, mereka sudah punya hati untuk menyingkirkan, berniat untuk menjatuhkan Yesus sejak Yesus melakukan di bait Allah, ya, bahwa ini adalah rumah doa, rumah Bapakku, ya, karena orang yang mau datang ke tempat ibadah atau berdoa, kenapa jadi tempat jualan, ya, yang tentu hasilnya diberikan sebagian ke kantung atau koceknya para imam, ya, Hanas dan Kayapas, mencari keuntungan di tempat-tempat peribadatan. Dengan demikian, kita lihat kembali di pasal 8 ketika Yesus menunjukkan dirinya adalah Allah, ayat 56, ayat 57, ayat 58, di pasal 8, bahwa sebelum Abraham dia sudah ada, bahwa sebelum terjadinya alam semesta, sang firman itu sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Mereka terusik kembali, ya, bahwa Yesus sudah blasfemi atau melakukan penghujatan, ya, dan lain sebagainya. Dan terlihat kembali di pasal 9 yang kita baca di ayat yang ke-40. Ayat yang ke-41, dia terganggu dengan pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah anak manusia. Sebenarnya, seperti yang saya sampaikan dari awal, karena sebagai seorang Farisi yang katam, ya, katam, hafal betul tentang kitab suci, mestinya tahu gelar-gelar Yesus atau Mesias dari awal yang sudah diberitakan para nabi, ya. Daniel saja menyebutnya anak manusia, ya, seperti itu. Atau bintang timur, Yehezkiel menyebutnya itu, Yesaya pun menyebutnya itu. Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, ya, bahkan disebut sebagai putra fajar dan lain sebagainya. Nah, sahabat Alpetra, kita tidak ingin seperti orang Farisi pemuka agama yang sangat mahir, ahli, fasih, ya, tentang kitab suci, tapi tidak tahu betul apa yang sesungguhnya bermakna di dalamnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, sesungguhnya demikianlah yang dikatakan buta, ya, buta makna, buta firman yang sesungguhnya. Tetapi orang buta secara fisik, dan dia dapat melihat pun secara fisik, dia membuka hatinya supaya dibereskan oleh Tuhan Yesus dosanya. Apakah sahabat Alpetra mau demikian? Apakah saudara ingin hanya belajar firman Tuhan atau mengenal Yesus sebagai Mesias, Tuhan satu-satunya juru selamat, tapi tidak mau menerima seperti orang Farisi ini, tapi tidak mau mentuhankan sebagai Tuhan dan juru selamat, hanya sekedar menyelidiki, observasi tentang apakah betul Yesus Mesias, atau mencoba menyelidiki tapi sudah lelah, ya, karena tidak membawa benefit, untung bagi dia. Seharusnya tidak demikian untuk kita yang hidup di era sekarang. Sebelum kita menghadapi kematian atau ajalnya nanti, ya, buka mata hati kita supaya tidak buta terus sampai kiamat, supaya tidak
bisa memahami terus sampai dunia ini berakhir. Padahal Alkitab sudah di tangan kita, yaitu firman Allah satu-satunya. Padahal sahabat Petra sudah sering mendengar di Omal atau channel tidak hanya Petra Ministry tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh para narasumber dan siapapun, tapi masih belum saja membuka, ya, bahkan banting setir meninggalkan Yesus, ya, atau mencoba membandingkan dengan agama lain. Sampai kapan kita begitu terus? Kalau ajal nanti yang kita tidak ketahui waktunya menjemput kita, bahkan membawa kita sehingga seperti orang kaya dan Lazarus menurut Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, penyesalan di akhirnya dan tidak bisa kembali ke bumi seperti dia request, Bapak Abraham izinkan supaya saya kembali ke bumi. Ada tuh sekitar 5 orang lagi supaya saya ingatkan bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Katanya tidak bisa, ya, tidak ada kesempatan terulang lagi. Sahabat Alpeta atau siapapun yang mendengarkan, jangan terlalu berlebihan membandingkan, karena yang betul-betul firman Allah dan benar, absolut, adalah sang firman itu Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, sang firman itu adalah kebenaran satu-satunya. Artinya tidak ada kebenaran lain selain sang kebenaran itu. Siapakah anak manusia itu? Dialah yang sang benar, ya. Dialah yang datang ingin memberikan kepada manusia untuk hidup dalam kekudusan, tidak lagi pada maut, ya, seharusnya karena dosanya, tapi kekekalan. Karena tujuan Injil Yohanes di sana yakni supaya pendengar membaca percaya bahwa kehidupan kekal ada di dalam Yesus Kristus. Menolak Yesus sampai dunia ini berakhir, kita akan menerima apa yang kita tabur, dan itulah yang kita tuai. Di ayat 41, Yesus mengatakan, akan buta terus, maksudnya berdosalah terus, karena tidak ada respon untuk membuka hati percaya. Bukalah hatimu sebagai bentuk engkau tidak buta terus. Tapi orang buta yang kita baca di pasal 9 dari perikop itu, baik dia menerima kesembuhan fisik, dia juga menerima Yesus sebagai anak manusia. Dia tidak mau dong buta terus secara fisik, dia juga tidak mau buta terus secara rohani. Itu sebabnya dia percaya anak manusia sedang bicara dengan dia dan dia menerima, lalu menyembah, katanya disebut begitu, ya, menyembah dan menerima Kristus. Sahabat Alpetra dan siapapun yang mendengarkan khotbah ini, jangan tunggu lagi kesempatan itu, tapi terimalah kesempatan sebagai momentum untuk kita tidak buta lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Saya semua berkat semua.